Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan masih di bulan Syawal, saya beserta tim Promkes Kreatif mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di bulan Maret ini selain ada perayaan Hari Raya Idul Fitri juga diperingati sebagai Hari TB Nasional sedunia ya Bu Vita ya, Hari TB sedunia, di mana tahun ini mengusung tema Satu TB Satukan Aksi, Satu TB Satukan Sinergi Aksi Tuntaskan TB ya. Di mana dalam peringatan tahun ini juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia melaksanakan aksi nyata, yaitu penyuluhan serentak dengan tema Yes, We Can End TB dalam Pekan TB Anak. Di mana di masyarakat sendiri juga masih banyak mitos-mitos yang katanya TB ini penyakit keturunan, katanya TB penyakit guna-guna. Nah, seperti apa sih fakta dan realita tentang TBC dan juga apa saja program pemerintah terkait TBC ini? Untuk itu terus saksikan Info Sehat hari ini karena kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Dwi Indah Cahyani, spesialis anak magister biomedik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Madiun, dan juga ada Putri Wahyuning Novitasari SKM. Beliau adalah Ketua Tim Kerja PMTTM pada Dinas Kesehatan PP dan KP Kota Madiun. Kita sapa dulu. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah luar biasa, Mbak Sari Cantik. Bu Vita? Alhamdulillah sehat. Sehat gitu ya. Kemarin sempat mudik atau kota-kota aja nih dok? Mudiknya deket-deket aja. Oh, deket-deket aja. Masih Jawa Timur. Efisiensi BBM. Oh gitu ya. Kalau Bu Vita masih kota-kota aja? Kota-kota sini aja, deket-deket aja. Deket-deket aja ya. Terima kasih Dokter Cahyani dan Bu Vita sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini, berbagi info sehat bersama kawan Diska terkait TBC gitu ya. Baik, mungkin saya ke Bu Vita dulu ya, mengenai peringatan TB sedunia tahun ini nih Bu, kan mengusung tema Satu TB Sinergi Aksi Tuntaskan TB. Nah ini mungkin bisa dijelaskan makna dari tema itu dan apa sih fokus pemerintah untuk tahun 2026 ini? Iya, jadi memang benar untuk tema TBD tahun 2026 ini adalah Satu TB Sinergi Aksi Tuntaskan TB. Berdasarkan arahan dari Kementerian Kesehatan, terdapat dua fokus utama pada pelaksanaan Hari TB sedunia tahun 2026. Ini ada yang pertama, percepatan penemuan kasus atau active case finding, di mana strategi ini bertujuan untuk memutus rantai penularan dengan cara jemput bola. Jadi kami melakukan screening terintegrasi, jadi melakukan screening TB dalam rangka cek kesehatan gratis di berbagai tatanan, baik itu di instansi pemerintah, sekolah, lapas, rutan maupun di tempat kerja. Kemudian juga investigasi kontak yang agresif melibatkan kader, kemudian desa kelurahan siaga TBC untuk melacak kontak erat dari pasien TB, dan pemanfaatan teknologi dengan cara penggunaan alat diagnosa cepat tes molekuler atau TCM dan screening radiologis yang berbasis AI. Kemudian juga kita lakukan pendampingan untuk pengobatan TB ini harus sampai dengan sembuh. Jadi memastikan pasien ini menyelesaikan pengobatan melalui dukungan sosial maupun medis. Jadi ada pengawas menelan obat atau PMO, di mana ini adalah penguatan peran dari keluarga, kader maupun relawan sebagai pendamping pasien, kemudian juga dukungan psikososial, adanya terapi pencegahan TB atau TPT, terutama ini adalah bagi kontak serumah yang tidak sakit TB tapi berisiko tertular TB. Oke, ini agak panjang ya, Bu Vita, ternyata maknanya TBC tahun ini gitu ya. Satu TB Sinergi Aksi Tuntaskan TB gitu ya. Cuma nanti sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih, dokter, supaya tidak ada mitos di antara kita gitu ya, yang katanya tadi, mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa sih penyakit TBC ini secara medis, dok? Oke, terima kasih Mbak Sari Cantik ya. Jadi kita mesti kenalan dulu ya sama TB itu adalah dasarnya penyakit infeksi.
ya, penyakit infeksi atau penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau dibilang ini penyakit guna-guna, ini penyakit keturunan, tidak ya. Jadi TB itu tidak diturunkan dari orang tua ke anaknya, tetapi karena orang tua dan anak itu tinggalnya berdekatan serumah, jadi mereka itu kontak erat ya. Jadi itu pasti dapat dari orang dewasa di sekitarnya dalam kasus anak. Gitu ya. Jadi ini murni penyakit infeksi ya, bukan penyakit yang aneh-aneh, guna-guna dan sebagainya. Karena penyakit infeksi dia bisa dicegah kan ya. Nah itu makanya kita mengenal vaksinasi ya, imunisasi untuk TB yang sekarang ya kita udah melaksanakan dari dulu ya, BCG. Ya, kita bisa juga mencegah dengan modifikasi lingkungan perilaku ya, karena dia itu ditularkannya lewat percikan ludah atau droplet ya. Jadi kalau orang yang sakit TB dia batuk, dia bersin, atau mungkin dia pidato kan ya, itu ada dropletnya, percikannya kemana-mana ya. Nah itu akan melayang-layang di udara selama beberapa saat ya. Kalau dia sanitasi buruk, nggak ada pencahayaan, itu kan ibaratnya kuotanya kumannya itu banyak banget ya, sehingga itu nanti akan masuk dihirup melalui pernafasan, masuknya di situ gitu. Jadi penyakit infeksi. Baik, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih dok, kan di dalam Pekan TB Anak ini, nah IDAI ini kan juga melaksanakan aksi nyata nih, penyuluhan serentak mengenai TB dengan tema Yes, We Can End TB gitu ya tahun ini dok. Nah sebenarnya tujuan atau pesan yang ingin disampaikan dari IDAI ini seperti apa sih dok? Apakah kasus TB anak ini juga masih cukup menjadikan PR untuk segera ditangani? PR itu pasti. TB ini jangan lupa loh, kita nomor 2 di Indonesia ya. Kasus TB-nya banyak. Kita juara ini ya. Nomor 2 di dunia. Oh dia di dunia, sorry ya. Dunia ya. Ya betul. Ya. Dan di Indonesia juga masih merupakan penyebab kematian yang cukup signifikan ya, TB ini ya, penyakit infeksi. Ya termasuk di dalamnya kan pneumonia. Kalau di anak itu kan pneumonia juga pembunuh terbanyak ya. Kalau anak-anak salah satunya pneumonia atau radang paru itu karena TB itu ya. Di anak itu kan kita ada acara ini ya, dalam rangka pengabdian masyarakat itu di World TB Day ya. Intinya itu sama kok, satu TB kan kalau dari Kementerian Kesehatan. Cuman kalau anak itu kan biar dibawa enjoy ya, itu kita pakai bahasanya lebih gaul. Yes, we can end TB gitu ya. Jadi yes-nya lebih mantap ya, we can end TB kan. Kalau satu TB itu terlalu normatif ya. Kalau masuk ke anak-anak Gen Z ya, Gen Alpha, apalagi Gen Beta sudah nggak bisa ya. Mereka kan sekarang orang tuanya anak-anak itu adalah Gen Z ya kebanyakan ya. Sehingga kita lebih mengenanya ke kader nanti ke masyarakat, yes we can end TB. Jadi misinya kita harus bisa istilahnya menuntaskan lah TB ini, karena intinya kan penyakit infeksi itu satu dia bisa dicegah, yang kedua ada obatnya kan. Nah dengan kita mengobati dengan benar, kita bisa tracing dengan benar kasusnya, itu kita bisa mencegah penyakit ini semakin banyak gitu ya, misinya di sana. Nah, mengenai penularannya tadi dok, apakah penularan itu harus bersentuhan atau dari jarak berapa meter nih dok untuk jarak amannya gitu? Ya jelas, ini kan karena kontak erat ya, itu pasti ada radius ya. Jadi radiusnya mungkin ya paling ya antara kurang dari 10 meter itu kan masuk kontak erat. Itu pun kalau kita ya menjadi relatif sekali karena kita endemis TB ya. Kadang-kadang itu kita nggak menemukan kontak serumah, tapi anak ini bisa sakit. Itu saya sering sekali. Jadi orang tuanya itu shopping dokter jadinya. Saya sama istri saya itu negatif, kakek nenek negatif. Kenapa anak saya bisa positif gitu? Jadi semuanya denial, tidak ada yang sakit gitu ya. Jadi akhirnya shopping dokter. Padahal kita tuh sudah mulai pengobatan, putus di tengah jalan juga. Gitu, karena tidak yakin bahwa dia sakit TB. Jangan lupa kita tuh endemis, udara kita ini bisa mengandung TB dimanapun. Kadang kita ajak anaknya kemana, pas imunitasnya drop, dia masuk di situ bisa. Gitu. Jadi kontak erat tuh memang yang istilahnya paling sugestif, tetapi tidak selalu kita harus menemukan kontak eratnya untuk bisa menyatakan diagnosis TB-nya secara klinis. Gitu. Karena kita ini negara yang endemis. Saya sering kali itu ya dapat pasien berhenti di tengah jalan karena itu denial dengan diagnosis TB-nya.
gitu. Berarti asalnya nggak harus dari kontak serumah gitu ya, justru dok ya. Iya, kalau kontak serumah kita temukan itu skornya paling besar, apalagi kontak yang BPA-nya positif ya. Tapi kalaupun kita tidak menemukan kontak itu, tetapi secara klinisnya dia memang sesuai untuk gambaran TB, itu kita sudah bisa menerapi. Gitu. Tapi kalau dari sisi gejala nih dok, dari TB anak dan juga dewasa, ini ada perbedaan nggak sih dok? Ya, karena kalau kita melihat patomekanismenya ya, kalau TB pada dewasa itu dia mulainya kan bronkogenik. Jadi begitu gejala utamanya adalah batuk ya. Biasanya kalau TB dewasa itu batuk kronis, batuk lebih dari 2 minggu. Tetapi kalau pada anak kita tidak selalu menemukan gejala batuk. Karena dia mulainya dari mulai primer kompleks itu dia akan lebih ke perifer, pleuranya dulu yang mungkin bisa ada efusi, tapi minimal biasanya kalau pada anak-anak. Dan pada anak-anak itu tidak melulu gejalanya batuk, bahkan tidak pernah batuk. Yang utama adalah berat badannya nggak naik. Malaise pada anak itu, jadi anaknya tampak layu, ya, kurus, kok tanpa sebab itu dia 2 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut nggak naik. Ya. Karena kalau kita pakai buku KIA itu ya, itu sudah sangat menolong. Kok dia flat 3 bulan berturut-turut, sudah sangat kita harus curiga ini apa penyebabnya. Kita kan nggak naik sekali, kita intervensi. Makannya bagaimana? Pertama dari situ dulu ya. Kemudian 2 bulan juga enggak. Nah, apalagi 3 bulan dia flat berturut-turut. Nah, itu kita sudah harus mencari salah satu DD-nya. Karena kita endemisnya. Ya. Berarti orang tua ini harus aware gitu ya? Aware. Ya. Banyak yang aware loh sudah. Jadi pasien saya itu rata-rata orang tuanya itu kan Gen-Z ya. Jadi mereka selalu bilang, anak saya itu nggak silent disease dok, kok beratnya nggak naik ya? Silent disease ya, mereka udah bilang silent disease loh ya. Udah keren, udah gitu ya, bahasanya udah gitu ya. Bahasa IG. Masih itu denial. Gitu nanti kalau kita ketemu mantuknya positif, nggak mau, saya nggak sakit, suami saya nggak sakit gitu ya. Serba bingung ya kita memang dramanya di sini. Oke. Tapi jika mengalami gejala seperti tadi dok, apa yang seharusnya orang tua lakukan dan pemeriksaan apa saja yang biasanya ya, jadi ini pemeriksaan ini untuk TB itu sudah di level puskesmas tuh kita tuh udah tatarannya udah lengkap ya. Ya, jadi di level puskesmas kan kita bisa mengukur status gizi, itu sudah bisa di sana. Pemeriksaan mantuk tes ya, itu juga bisa di sana. Pemeriksaan sputum ya sudah bisa ya, dahak ya. Sekarang di puskesmas, di tingkat puskesmas sudah bisa. Mungkin kalau kita perlu uji konfirmasi meragukan ya, kan kita bisa melakukan pemeriksaan radiologis, itu dirujuk dan semua saya rasa rumah sakit tipe C, tipe D di Madiun ini ya, level Madiun ini semuanya sudah lengkap gitu. Jadi harusnya sih kalau kerjasama ini baik berlangsung ya, kita itu can end TB, wes. Gitu. Yes, we can end TB ya. Saya juga heran kenapa kok masih belum end ya. Masih ada aja kasusnya. Karena nanti kan 2030 dok, end-nya. Oh iya, terlalu cepat ya. Orang per tahun harus end ya. Oh iya. Jadi memang sudah difasilitasi gitu ya. Luar biasa ini pemerintah fasilitasnya. Karena masyarakat itu yang sudah melek informasi ya, mereka itu sudah bingung cari info sana sini, bahkan mereka tuh sudah tes IGRA sendiri gitu ya, yang punya ini ya dana itu mereka tes IGRA sendiri lah. Ini kalau untuk anak menurut saya agak berlebihan ya, karena IGRA itu mahal dan ternyata pada anak patomekanismenya agak beda. Tadi pertanyaan Mbak Sari ya, dengan orang dewasa itu tidak rilis interferon gamma ya, jadi infeksi Mycobacterium di anak, jadi IGRA-nya nanti akan sering negatif. Justru lebih murah kita pakai mantuk tuh yang gratis di puskesmas ya, sudah ada fasilitasnya ya, fasilitasnya gratis gitu. Gratis dan memang kita di puskesmas juga untuk semua balita stunting ini kita lakukan tes mantok otomatis dan bisa menjaring banyak kan ya. Iya. Ternyata jadi awalnya dari stunting itu kita kemarin fokus di kegiatan stunting, alhamdulillah dapat mantuk itu bisa dipakai lebih luas ya, di rumah sakit bisa, di puskesmas bisa, kita dapat aktif case finding. Jadi tadi di tahun 2024 kita ada sekitar 26 balita stunting yang ternyata positif TB. Kemudian di tahun 2025 kemarin ada sekitar 22 balita stunting yang positif TB. Jadi kami harapkan mungkin
para orang tua yang mempunyai balita yang tidak naik berat badannya ataupun yang balita stunting bisa dilakukan tes mantul. Karena mau diintervensi model apapun, kalau TB-nya nggak diobati ya sama saja. Nggak naik berat badannya gitu. Iya. Dan gratis loh ya, mantapnya. Ya, Gratis, catat itu penting. Gratis Iya. ya. Ini kalau yang gratis biasanya banyak yang suka gitu Iya, ya. makanya itu harus dipopulerkan ya. Gratisnya harus yang besar gitu Iya, ya. harus yang besar dibandingkan kalau kita periksa yang tadi itu di lab itu masih sangat mahal ya. Ini kita pakai yang screening gratis saja. Ya gratis saja gitu ya. Karena sudah fasilitasnya sudah ada, kemudian ini Obatnya kan sudah lengkap. Iya. Jadi manfaatnya juga maksimal gitu iya, ya. Dan ya. gitu. Ya. Jadi memang pentingnya penimbangan balita di posyandu itu juga Betul. gitu ya, Iya, Dok, ya. Karena kenaikan berat badan itu kuncinya. itu. Jadi tetap silahkan berkunjung ke posyandu setiap bulan gitu ya. Yang penting pokoknya kalau nggak naik curiga. Apalagi 3 bulan berturut-turut gitu Iya. ya. Itulah tadi kuncinya ya. Nah, TBC ini hanya menyerang paru aja atau bisa ke bagian tubuh yang lainnya, Dok? Mungkin bisa dijelaskan tentang perjalanan penyakit TBC ini. Jadi TBC ini sebenarnya adalah infeksi sistemik. Jadi dia bukan hanya di paru saja, dia beredar dalam darah dan kronis sifatnya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat perjalanan penyakit dari TB itu, apalagi kalau TB anak itu saya sudah bisa melihat kasusnya dari mulai yang di paru saja yang biasa itu ya, kemudian TB kelenjar juga bisa ya, dari kelenjar getah bening di leher, kelenjar getah bening di aksila ya, di ketiak, di femoralis itu ya, lipat paha itu sudah pernah ada kasusnya. Kemudian bisa juga menyebar ke organ-organ lain, apakah itu di ginjal ya, itu butuh waktu sampai 5 tahun kalau ke TB ginjal, itu kronis. Saya dulu pernah ada case report ya, jadi kita menemukan Mycobacterium TB pada urin ya. Waktu itu anaknya mungkin masih berusia sekitar 10-12 tahun, juga sama gizi buruk gitu. Juga bisa manifestasinya ke otak, itu bisa cepat sekali di otak pada anak-anak dengan imunodefisiensi ya, jadi yang daya tahannya menurun gitu ya, bisa anak-anak dengan HIV. Jangan lupa lo campak ya, sekarang campak itu setelah 3 bulan kena campak itu imunodefisiensi. Jadi dia itu tubuhnya rendah, Dia itu sama sekali tidak pernah mengenal. Jadi amnesia, sel-sel imunnya amnesia terhadap semua infeksi yang pernah dia kenal. Gitu ya. Dulu dia pernah divaksin BCG, dia bisa kena TBC lagi dalam 3 bulan setelah campak. Gitu. Ya. Jadi TB ini penyakit sistemik, bisa nyantol di mana-mana, bisa di organ genitalia interna, ya, bisa infeksi pada tuba, salpingitis, bisa di tulang, ya. Kalau dia mengenai tulang belakang, ya, nanti perubahannya itu akan permanen, ya, kan ada gibus itu ya, jadi seperti kalsifikasi di tulang belakangnya. Sama juga di paru, kan kita melihat penyembuhan pasca TB itu dia jadi putih-putih, parunya itu mengeras. Dia tidak bisa berfungsi fleksibel lagi dalam proses respirasi, ya, dia mengeras jaringannya, membentuk pengkecuan dan nanti berakhir dengan pengerasan tuberkulosis. Jadi TBC ini memang nggak hanya menyerang paru aja ya, Dok? Di mata pun pernah ada kasusnya dilaporkan TB pada mata. Dan resiko terberatnya adalah kematian gitu. Iya, pasti. Ya, jangan lupa ini masih tinggi loh tingkat kematiannya TB ya. Indonesia nomor 2 dunia ya, Dok. Iya. Kita ya. Ini agak-agak ini juga ya, ternyata ngeri sedap gitu ya. Tapi Dok, jika anak ini terdiagnosa TBC ini, untuk pengobatannya nih seperti apa? Apakah seperti orang dewasa yang harus setiap hari minum obat? Sama ya, jadi kita pengobatannya regimennya sama dengan orang dewasa. Kan kalau dalam pengobatan TB kita mengenal ada terapi yang definitif lah ya, terapi definitif sesuai dengan kasusnya, misalnya TB-nya, beratnya gejala TB-nya di mana, itu nanti ada pemilahan ya prosedurnya, tapi itu rata-rata memang antara 6 bulan ya sampai yang paling lama itu mungkin 12 bulan deh sampai setahun ya. Kita memang melihat beratnya gejalanya, lokasinya di mana, kemudian juga kita melihat resistensi dari kumannya.
Nah, itu kadang-kadang beberapa kasus yang membandel ya, yang multi drug resisten itu seringkali pada dewasa ya, karena putus obat ya, kemudian dia tidak teratur minumnya seperti itu ya. Terus ada juga kita mengenal terapi pencegahan TB. Kalau terapi pencegahan TB itu ada yang lebih sederhana ya, karena sekarang bisa minum seminggu sekali. Gitu, sudah tidak lagi setiap hari. Tapi kalau untuk terapi definitifnya memang masih harus tiap hari gitu ya. Tapi dok, resikonya nih jika anak itu lupa minum satu kali gitu, apakah juga harus mengulang? Kalau satu kali enggak ya, kalau memang alpanya udah kebanyakan lebih dari 2 minggu, nah itu baru. Tapi kalau sekali atau dimuntahkan nanti kita tambah saja sesuai dengan jumlah harinya, tidak masalah. Oke. Gitu. Kalau lupa dalam 1 hari nggak masalah ya? Nggak masalah ya, tapi jangan diulang lagi ya. Ya, saya selalu mengajarkan anak-anak itu kan sekarang dia dikit-dikit gadget ya. Saya pakai itu untuk alarmnya, alarm minum obat gitu. Dan selalu kita bilang minum vitamin ya, minum vitamin nanti biar nggak kurus gitu. Biar anak itu tidak takut ya. Jadi jangan dibilang itu obat ya, karena seperti biasa salah satu yang menyebabkan orang itu takut minum obat TB itu kan perubahan warna urin ya. Jadi disangka itu adalah urinnya berdarah gitu kan, padahal perubahan warna itu karena kita minum salah satu obat TB tadi gitu. Kayak kita minum ini ya dok ya, buah naga. Jadi ada berubah seperti itu warnanya gitu. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, aman gitu ya. Aman gitu ya. Nah Bu Bita, tadi disampaikan pengobatannya kan di puskesmas gratis. Nah selain di puskesmas ini ada di fasilitas kesehatan mana aja nih Bu? Jadi untuk pengobatan TB ini selain di 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun, juga bisa didapatkan di 10 rumah sakit yang ada di Kota Madiun ini juga bisa. Kemudian ada juga di klinik Mediska, kemudian di klinik Twin Pharma, di Aulia Medica ini juga sudah bisa untuk pengobatan TB seperti itu. Oke, selain puskesmas, rumah sakit juga ada beberapa klinik BPJS berarti bisa ya? Klinik kalau dokter keluarga BPJS? Bisa, kalau sepanjang sudah kerjasama. Jadi beberapa klinik di Madiun ini sudah bisa gitu ya. Jadi nggak hanya di puskesmas aja. Iya, kalau lebih luas. Lebih luas lagi gitu ya dok ya. Lebih mendekati konsumennya. Betul, apalagi kalau hari Sabtu gitu ya, puskesmasnya tutup nih bisa ke klinik gitu ya. Lebih luas lagi dan gratis lagi. Iya, gratis lagi. Nah dok, jika pasien ini sudah dinyatakan sembuh, nah apakah TBC ini bisa kembali lagi dok? Sangat bisa. Bisa terkenal lagi ya? Bisa kenal lagi ya, bisa reinfeksi kasusnya ya. Makanya itu penting kita tracing kontak. Kalau anak sakit ya, selalu kontak eratnya itu kita tracing ya. Jangan-jangan kalau anak pasti dia dapat dari orang dewasa di sekitarnya. Karena TB anak itu tidak menular, yang di bawah 10 tahun itu tidak menular. Gitu. Ya, karena yang saya bilang tadi ya, dia patomekanismenya tidak diawali dari bronkogenik ya. Jadi tidak menular lewat dropletnya itu ya. Tapi dia dapat dari orang dewasa di sekitarnya. Itu harus dicari. Karena kalau tidak dicari, nanti dia akan reinfeksi lagi. Sudah sembuh, sakit lagi, sudah sembuh, sakit lagi. Dan kasus reinfeksi seperti ini nanti bisa salah satunya induksi kumannya itu menjadi lebih kuat. Ya, itu kan jadi tidak mempan lagi dengan obat-obatan yang dulunya dia bisa minum. Ya, mungkin dosisnya lebih tinggi lagi gitu ya. Jenisnya bisa memang jadi harus resisten. diganti. Jenisnya harus diganti kan, sayang ya. Jadi belum tentu kalau sudah dinyatakan sembuh ini nggak akan terkena sembuh lagi seterusnya gitu ya. Karena ini penyakit infeksi dasarnya. Selalu masih ada dia ketularan lagi, dan jangan lupa kita endemis kedua bisa dapat juga dari lingkungan itu ya. Oke. Mengenai endemis yang kedua tadi nih Bu Bita, mungkin bisa disampaikan nih, apakah kasusnya TB di Kota Madiun ini masih banyak nih Bu? Jadi untuk tahun 2025 kemarin kita menemukan sekitar 1.281 kasus TBSO atau TB yang sensitif obat. Kemudian juga ini sudah mengalami kenaikan ya. Kalau dibandingkan di tahun 2024 kita ada ketemu sekitar 1.268 seperti itu. Jadi banyak kasus
yang kami temukan di Kota Madiun, di Fasiankes yang ada di Kota Madiun, memang ini tidak hanya berasal dari Kota Madiun saja. Ada beberapa kasus ini juga yang berasal dari luar Kota Madiun, tapi mereka berobatnya di Kota Madiun. Nah, ini yang menjadi catatan ya mungkin ya, karena di Kota Madiun ini kan mobilisasi penduduknya ini tidak hanya warga Kota Madiun. Kan ini keajaiban dunia Ada di situ tanpa bisa lagi dok ya. tanpa visa. Jadi ya itu tadi, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang kan kita nggak tahu ya, ya dok ya. Iya, Kita nggak tahu yang di sekitar kita ini ada yang sakit TB atau tidak. Nah ini yang bisa kadang orang bisa tertular. Nah itu yang kadang berbahayanya di situ. Kadang masih ada masyarakat kita, mungkin kalau waktu zaman COVID dulu kita Pakai sering masker ya ya? pakai masker ya. Tapi kalau sekarang Sudah kebal katanya. jadi harapannya sih sebenarnya kalau memang kita merasa bahwa diri kita sakit, itu harusnya kita memakai masker supaya tidak menulari ke orang lain. Gitu. Karena nggak hanya COVID aja yang mengancam kita ternyata Iya, ya. betul. TBC ini lebih Ini campak juga, droplet juga Droplet penularannya. Sama. Iya, sama. Influenza juga droplet, ya kan? kalau pentingnya tetap pakai masker gitu ya. Betul. Apalagi kalau sedang banyak kerumunan, kita sedang pergi ke tempat-tempat yang banyak orang berkerumun ya. Lebih baik memang pakai masker. Nanti kalau mau foto udah dilepas nanti pakai lagi gitu ya. Nah, dokter, penyakit TBC ini tadi kan disampaikan bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Nah, selain itu mungkin upaya apa aja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercegah nih dari TBC ini? Ya karena dia penyakit infeksi, penularannya lewat droplet ya, berarti kita kan selain imunisasi ya, itu kan imunisasi salah satu upaya untuk mempertahankan imunitas ya. Jadi selain nutrisi, imunisasi itu imunitas yang dari luar kan berarti faktor lingkungannya itu yang harus kita perhatikan. Jangan lupa lingkungan selalu pencahayaan cukup, cahaya matahari ya, ada pertukaran udara yang sehat ya, jendela itu ventilasi ini mutlak. Kalau kuman ini berada di udara selama beberapa saat dan ada sinar matahari kan dia bisa mati dengan sendirinya. Tapi kalau di situ sinar mataharinya tidak ada, udaranya tidak bertukar ya, akibatnya load kumannya di dalam ruangan itu akan tinggi dan itu berbahaya sekali apabila ada anak-anak ya, terutama ya yang imunokompromis itu kan termasuk di situ adalah anak balita ya kurang dari 2 tahun terutama dengan gizi kurang, gizi buruk atau dengan HIV/AIDS ya, itu akan sangat mudah dia untuk menjadi sakit. Oke, berarti struktur bangunan ini juga harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai terlalu gelap sampai nggak ada sirkulasi udara yang masuk gitu ya. Makanya zaman dulu ada genteng kaca juga ya dok ya di rumah ya. Itu yang penting sebenarnya, kuman TB itu cepat mati karena kena sinar matahari. Atau nggak usah pakai atap ya. Dia otomatis nih kalau Ini tapi nanti kena kanker kulit ya. Beda lagi ancamannya. tambah lagi ancamannya ya dok. Ancamannya beda lagi. Ternyata masih ada yang diancam lagi gitu ya. Nah dok, tadi disampaikan juga di atau kita jika seseorang nih yang kontak dengan pasien TBC, apa upaya intervensi yang dilakukan oleh petugas kesehatan? Iya, jadi kami akan melakukan investigasi kontak. Ya, investigasi kontak ini adalah kegiatan untuk mendeteksi dini kemungkinan penularan TB pada orang-orang yang kontak dengan pasien TB. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan pada masyarakat. Nah, tata cara untuk investigasi kontak ini kami lakukan pada semua kontak serumah, ya, terutama kontak serumah, kemudian kontak erat dari kasus indeks. Nah, yang dikatakan kontak erat ini tidak hanya kontak serumah saja, bisa jadi kalau misalnya dia masih sekolah, berarti lingkungan sekolah juga. Teman-temannya gitu ya. Teman-teman sekelas bisa, atau kalau mungkin dia guru, berarti murid yang diajar di kelasnya. Nah, seperti itu. Karena saat ini terus terang kami sudah mulai banyak kasus di sekolah. Ini juga sudah ada di beberapa sekolah, baik itu SD, SMP, SMA sudah ada. Kemudian juga kontak erat ini tidak hanya sekolah, mungkin bisa jadi teman ngaji atau
arisan atau yang pokoknya yang sering dia kumpul bareng. Atau ekskul, biasanya kan kalau anak-anak kadang suka ekskul. Nah, ekskul bareng kayak gitu juga itu bisa dikategorikan sebagai kontak erat. Kemudian target kami untuk melakukan investigasi kontak ini pada satu kasus minimal harus kita cari 8 kontak eratnya. Kemudian juga kita lakukan kunjungan ke rumah kontak untuk bisa didapatkan kembali kontak-kontak yang penemuan kasus ini, seperti itu. Kemudian juga selain melakukan investigasi kontak, kami juga melakukan pemberian TPT. TPT ini adalah terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak-kontak erat yang beresiko tapi tidak ditemukan gejala, sehingga bisa mencegah supaya kontak-kontak erat ini tidak sakit TBC. Mengenai TPT nih, mungkin Dokter Cahyani atau Bu Vita bisa menyampaikan. Tadi diberikan kepada kontak erat gitu ya. Nah, tata laksananya sendiri seperti apa nih untuk TPT ini? Oh ya, TPT ini bisa memilih ya. Jadi obatnya kan nanti kita berikan ya obat TB, tapi tidak full paket. Nah ya, jadi kita hanya paket diskonnya. Yang utama saja yang kita kasih ya. Jadi intinya kalau dia itu mendapat TPT itu kan syaratnya dia kontak erat, dia udah terpapar nih ya kumannya, tapi dia nggak sakit. Ya nggak tahu tuh nggak sakit atau belum sakit. Makanya di dalam TPT itu kita selalu observasi. Kalau selama pemberian TPT nanti dia ada gejala TB, jadi gejalanya meliputi demam, batuk lama, ya, dia kurus beratnya nggak naik-naik gitu ya, apalagi terus ada perubahan morfologi paru kita lihat di ronsen toraknya dan sebagainya, apalagi terus batuk kita cek ternyata ada TCM-nya positif, nah itu dia akan berubah dari TPT menjadi terapi pengobatan kuratif. Gitu. Jadi adik bisa milih, ada yang paket 6 bulan, ada yang paket 3 bulan, ada yang paket seminggu sekali minum obatnya. Tergantung nanti masing-masing klasifikasi kelompoknya. Ada yang kurang dari 2 tahun, itu kan kita masih belum bisa pakai rifampicin. Jadi pilihannya kalau pakai satu macam obat, ya aja 6 bulan atau ya harusnya pakai 3 bulan. Gitu. Kita akan kategorikan berdasarkan kelompok yang akan dicegah. Gitu ya. Sekaligus menambahkan tadi yang kontak erat Bu Vita itu kalau anak yang sering kadang luput itu pengasuh yang paruh waktu pocokan. Oh ya. Nah itu kadang-kadang sulit karena dia tidak tinggal di situ, dia kadang-kadang tidak mau di tracing gitu ya, karena juga sudah orang lain ya, bukan yang keluarga inti. Itu yang kadang-kadang sulit. Kalau seperti itu, apalagi pocokannya mencurigakan, ya sudah diberhentikan saja kalau tidak mau di tracing. Karena juga sulit ya, karena kalau tracing itu, ini memang program pemerintah, sudah difasilitasi semuanya gratis, tapi orang itu kan punya HAM untuk menolak, tidak bersedia. Nah itu repotnya. Jadi itu tadi salah satu yang penghambat kenapa sih kita nggak bisa segera NTB gitu ya. Karena di kultur kita itu semakin tahu sakitnya itu semakin takut. Katanya orang itu semakin tahu sakitnya nanti akan semakin sakit. Mending tidak tahu, jadi dia happy tidak sakit. Itu yang sulit ya. Mindsetnya udah gitu Mindsetnya gitu. Nah itu makanya itu salah satu yang menjadi hambatan ya di dalam kita untuk NTB tadi, satu TB tadi. Sama ini dok, merasa bahwa dia belum sakit, akhirnya tidak mau minum TPT. Betul. Nah itu, merasa bahwa dia, aku nggak sakit kok disuruh minum obat. Padahal ini adalah terapi pencegahan. Mungkin kita bisa edukasi kalau memang dia sudah positif mantuknya, tapi dia sehat, itu kan berarti bukti bahwa dia itu sudah ada kuman TB di dalamnya. Kan itu bukti ada antibodi terhadap kuman Mycobacterium. Tetapi karena imunnya masih bagus, dia tidak sakit. Ya makanya kuman yang sudah kandung masuk tadi kan tetap harus dibasmi supaya dia tidak sakit. Gitu ya. Kalau orangnya berpendidikan itu bisa kita edukasi pelan-pelan. Tapi kadang-kadang sulit. Kita harus bisa mengedukasi setiap lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan, umur dan sebagainya. Betul. Apalagi kalau sudah main sugesti ya dok ya. Itu, ya. Dari awalnya aja TB dibilang guna-guna. Kan repot. Jadi nanti berobatnya nggak ke dokter tapi ke dukun. Nggak dapat OAT nanti ke dukun ya. Jadi memang untuk TPT ini pemberiannya sendiri juga berdasarkan klasifikasi. Betul, ya Mbak. Semuanya
harus diberikan 6 bulan Iya. minum terus kan enggak ya? Enggak, ada yang lebih ringan ya, yang minumnya cuma seminggu sekali. Nanti Iya, dapat 12. cuma tiga bulan aja, Betul. minumnya seminggu sekali seperti itu. Jadi nggak minum tiap hari sebenarnya. Dan rata-rata yang biasanya kita berikan adalah yang TPT 3 bulan 3 HP. Iya, dia minumnya seminggu sekali. Seminggu sekali selama 3 bulan. Ini sebagai upaya pencegahan terhadap diri kita sendiri dan keluarga Iya, kita tentunya betul, ya. Ini kadang kalau nggak mau minum, aduh, kebangetan banget gitu ya. Dari yang setiap hari 6 bulan sekarang sudah bisa Seminggu sekali 3 bulan saja. Diskonnya banyak ya, Dok, ya? Banyak loh diskonnya ya. Tapi ini kalau obat yang diminum ini setiap hari itu 3 kali sehari atau Seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, Seminggu TPT sekali. yang seminggu sekali. seminggu sekali? Cuma 1 kali? 3 bulan, heeh. Cuma minum 12 kali. Minum 12 Balasan ya, kali. nggak mau Iya. ya. Padahal kalau kita biasanya kalau perempuan haid itu kan 1 strip ini ya, zat besi itu kan 10 ya, hampir semua itu kan. Itu pun diminumnya dalam 3 bulan kan jarang-jarang gitu ya. Seminggu sekali, minumnya cuma sekali lagi. Sekali Ya. aja. Enggak 3 hari sekali, enggak 3 kali sehari. Aduh, Sekali. jadi belepotan. Seminggu sekali selama 3 bulan. Jadi cuma 12 kali minumnya. Jadi cuma 1 kali seminggu gitu ya, enggak 3 kali di dalam 1 hari, cuma 1 tok gitu ya. Jadi tolonglah ya supaya ini menjadi pagar untuk kita semua gitu ya, supaya TB ini segera end tadi. Terutama yang lingkungannya atau di rumahnya ada kasus TB. Itu tadi. Oke, jadi yang sakit juga minum, ya yang kontak erat ini juga tetap harus minum gitu ya. Memang harus disiplin gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, Bu Pita, ini Kota Madiun ini kan juga punya inovasi yang unik nih, si batik ulos. Ini boleh dijelaskan nggak sih inovasi ini, Bu? Jadi kami ada kegiatan si batik ulos. Ini adalah inovasi screening bina wilayah terpadu investigasi kontak tuberkulosis ya. Jadi bertujuan untuk meningkatkan cakupan maupun penemuan kasus TB paru secara aktif dan masif melalui kegiatan pemeriksaan atau screening pada kontak serumah dan kontak erat serta pemberian TPT pada populasi yang berisiko. Nah, berdasarkan dari pemetaan kasus kami yang ada, ini ada 8 kelurahan yang dipilih sebagai wilayah binaan ya. Kami pilih ini karena kasusnya paling banyak. Yang pertama, kelurahannya mana saja? Yang pertama itu adalah Kelurahan Manis Rejo. Karena penduduknya banyak. Iya, penduduknya banyak. Jadi wajar. Penduduknya banyak. Saya juga di Manis Rejo. Tangga kita ya. Kemudian di Kelurahan Banjarjo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Taman, Kelurahan Josenan, Nambangan Kidul, Nambangan Lor, dan Kelurahan Klegen. Nah, ini adalah kantong-kantong TB yang akan dilakukan intervensi berupa screening kesehatan baik itu pemeriksaan PTM maupun screening TB dengan kegiatan mantok TEF. Tapi di tahun ini nanti akan kita lakukan dengan X-ray. Jadi jadi portable X-ray. Portable X-ray. Di akhir tahun kemarin kita dapat mesin portable X-ray, tapi ini masih menunggu izin dari Bapeten dulu. Setelah nanti izin beres, nanti bisa kita lakukan kegiatan si batik ulos ini tidak lagi menggunakan mantok tes, tapi nanti dengan portable X-ray ini. Semakin canggih lagi gitu ya. Iya, dan harapannya nanti bisa kami menemukan kasus-kasus TB yang masih ada beredar di masyarakat. Oke, selain tadi Bu Pita ada fasilitas nih X-ray tadi gitu ya, portable X-ray. Nah, upaya dari pemerintah atau bentuk dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa nih? Iya, jadi kami juga sudah ada tim percepatan penanggulangan TB Kota Madiun ya. Jadi ada yang melibatkan dari lintas sektor maupun yang lainnya. Jadi dari semua elemen masyarakat dan pemerintah ini sudah ada untuk tim percepatan penanggulangan TB. Harapannya semua elemen ini bisa bersinergi dalam rangka untuk menuntaskan TB ini di Kota Madiun seperti itu.
Jadi selain ada fasilitas juga didukung oleh pemerintah sendiri gitu ya, Iya, pemerintah betul. daerah dalam penanggulangan TBC di Kota Madiun ini. Karena tadi disampaikan pemerintah, kasus di Kota Madiun ini ternyata masih cukup banyak ya, makanya belum NN gitu ya. Campuran tapi ya Bu kita ya. Iya, banyak yang campuran. dalam dan luar kota. Oke, karena tadi Disampaikan disampaikan dokter Cahya nih, masyarakat di Kota Madiun mobilitasnya mobilitasnya tinggi. tinggi. dan tadi ada keajaiban dunia yang ada di Kota Madiun tanpa visa ya dok. Iya. Salah satu efek sampingnya. Salah satu efek sampingnya. Ada penyakit-penyakit yang datang gitu ya. Iya, gitu ya. Tapi UMKM-nya jadi makin sejahtera. Betul. Tapi ada juga penyakit-penyakit infeksinya yang ikut naik. Ada sebab akibat nih dok Iya, ya. betul. Oke, terakhir nih Bu Vita dan Dokter Cahya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kawan di Sky ini terkait peringatan Hari TBC sedunia dan juga mungkin dalam Pekan TB Anak ini. Mau Bu, monggo ya. Dalam Pekan TB Anak ini yang perlu sekali saya sampaikan bahwa sebenarnya kita itu bisa dan mampu untuk mengakhiri TB ya. Apalagi di TB anak itu asal ada willingness dari orang tua ya, terutama dalam upaya pemutusan rantai TB ini ya. Pada anak itu strategi pencegahannya yang tentu saja dari perkuat imunitas ya, kemudian lengkapi dengan imunisasi tadi dan nutrisi, makanan seimbang, selalu memperhatikan kenaikan berat badan status gizi anak ya. Dan juga begitu anak itu misalnya terdiagnosis, itu jangan orang tuanya denial dulu. Itu yang saya sulit sekali ya. Orang tua itu harus mengikuti. Jadi kalau saya memberikan diagnosis TB itu selalu saya sampaikan fakta-faktanya ya, dari data klinisnya begini, labnya seperti ini. Bahkan pada orang yang denial itu saya kadang-kadang gini, belum mau kasih obat. Kalau saya paksakan untuk kasih obat, itu pasti nanti nggak diminum. Pengawas obatnya kan ibunya. Saya coba dulu tata laksana nutrisi dulu yang benar. Kita cari infeksi yang lainnya dulu. Kalau anak stunting tuh ya, ISK nggak ada, semua nggak ada ya. Hormon-hormon tiroid semuanya normal, nggak ada defisiensi zat besi ya. Tapi dia ada satu ya yang ke arah TB tapi orang tuanya belum mau. Itu setelah semuanya tadi sudah kita eksklusi, akhirnya kan nggak bisa naik ya. Itu dia mau baru pengobatan TB. Dan harus ada willingness juga untuk cek orang tuanya. Itu. Jadi itu adalah bermula lagi pada kesadarannya. Kita tuh bisa mengakhiri TB. Yang penting kita tahu kan ilmunya sudah seperti itu ya. Dengan kesadaran kita, masa sih kita mau mencelakai anak kita sendiri? Masa mau mencelakai juga teman-teman kita ya, keluarga kita, apalagi imunokompromis ya, mungkin orang tua kita ya, seperti itu. Oke. Mungkin sebelum ke Bu Vita, saya tanya sedikit nih. Ketika anak itu terinfeksi TBC gitu ya, apakah kesehariannya memang harus di rumah aja atau boleh melakukan aktivitas yang lainnya sih dok? Tergantung Oke. umur berapa dia ditemukannya. Biasanya kalau masih TB di bawah 10 tahun itu kan nggak menular, jadi tidak masalah. Bahkan kita sering kasih surat juga, tetap boleh masuk. Kadang-kadang itu dilarang sama gurunya, itu kan yang salah. Itu salah satunya juga yang membuat orang tua itu takut, nanti anak saya dikucilkan, anak saya nggak bisa sekolah. Nah itu ketakutannya dulu. Padahal kalau anak-anak itu kan tidak menular, tapi di atas 10 tahun dia lewat di fase intensifnya, itu dia sudah tidak menular. 2 minggu pengobatan intensif, insya Allah sudah tidak menular. Oke, jadi ini mungkin bisa mengurangi denialnya orang tua. Iya, dan gitu ketakutannya ya. itu, karena denial itu adalah pertama karena dia belum tahu. Jadi selalu kita sampaikan berulang kali ya edukasinya sampai mereka itu tahu. Jadi TB itu nggak semengerikan itu, tapi kalau tidak diatasi bisa ngeri banget gitu ya. Jadi menyampaikannya begitu ya. Jadi tidak semengerikan itu, tapi kalau tidak diobati, ditata laksana dengan baik bisa ngeri banget. Jadi mungkin orang tua ini juga tidak perlu khawatir yang berlebihan Ya, gitu ya dok ya, karena anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun ternyata belum bisa menularkan. Nah, tapi tetap harus ditata laksana pengobatannya gitu ya. Karena mungkin orang tua sendiri denialnya karena takut nanti anaknya nggak boleh main, nanti nggak boleh anaknya sekolah. Tapi ternyata nih anak-anak yang di bawah 10 tahun ini belum menularkan, nah, tapi tetap harus diobati gitu ya. Kita ada yang disampaikan Bu? Iya,
Jadi untuk semua kawan Diska yang ada di Kota Madiun, mari kita bersama ya tuntaskan TB ini, karena semua elemen baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, dari lintas sektor, lintas program ini harus bersama-sama untuk mendukung dalam rangka eliminasi TB di tahun 2030. Tetap gaungkan semangat TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Ada lagi? Dokter Cahyani? Bu Wita? Sudah? Oke. Terima kasih Dokter Cahyani, Bu Wita. Penjelasannya sangat luar biasa hari ini tentang TBC. Ternyata kalau anak di bawah 10 tahun itu belum bisa menularkan gitu ya. Apalagi balita. Gitu ya. Apalagi balita. Nah ini dari orang tua ini juga perlu sangat perlu edukasi dengan seperti ini ya dok, supaya tidak denial nih, anaknya nggak sakit. Nah, ternyata memang jika tidak obati, efeknya juga resikonya ya terjadi pada anak itu juga sangat ngeri sekali gitu ya dok. Apalagi tadi disampaikan Bu Vita dan Dokter Cahyani, Indonesia ini nomor 2 di dunia kasusnya gitu ya, juara 2 nih. Juara 2 TB. Juara 2-nya TB, Runner up. runner up. Jadi memang pesan kuncinya adalah TBC ini bukan kutukan ya, bukan guna-guna, yang terpenting TBC ini bisa disembuhkan dan tidak perlu khawatir. Di Kota Madiun pengobatan TBC ini gratis ya, dapat di puskesmas, kemudian di rumah sakit hingga di klinik tertentu tadi disampaikan kita gitu ya. Mari kita sukseskan target eliminasi TB 2030 dengan saling peduli dan TOS TB ya, temukan, obati, sampai sembuh. Yes, we can end TB ya, tentunya dalam pekan TB anak ini ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Cahyani, Bu Vita, dan stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Dan jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya. Bye-bye.